Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Narti Prihartini, STMT, dosen dari program studi Teknik Multimedia, jurusan Manajemen Informatika dari Politeknik Negeri Sambas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan deskripsi diri saya dan pengalaman saya dalam menjalankan Tridharma di perguruan tinggi yang sudah saya laksanakan semenjak saya ditugaskan di Politeknik Negeri Sambas. Terkait dengan unsur Tridharma yang pertama yaitu pendidikan atau pengajaran. Pengajaran di Politeknik Negeri Sambas terhitung dari tahun 2018 hingga saat ini dan sudah mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya multimedia database, pengantar database, project enterprise, etika profesi, metode penelitian, algoritma dan pemrograman, serta bahasa Indonesia. Dan dari pengalaman saya selama menempuh pendidikan untuk melanjutkan perkuliahan saya sebelum menjadi pengajar di Politeknik Negeri Sambas, saya berada di satu ranah ilmu yang sama, yaitu di bidang informatika, dan alhamdulillah sangat membantu sekali dalam pengembangan dan keilmuan yang saya terapkan pada saat pengajaran. Untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu multimedia database, ini adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah inti dan wajib untuk program studi teknik multimedia, di mana terdiri dari 3 SKS, 2 praktek dan 1 teori, serta mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah yang menjadi mata kuliah yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa, karena tujuan dari mata kuliah multimedia database yaitu mengimplementasikan konsep dan teori dasar dari multimedia kepada mahasiswa, serta mahasiswa nanti diharapkan mampu untuk melakukan pengembangan multimedia database dan menerapkan penggunaan data multimedia sesuai dengan konteks dari media yang sudah dipelajari sebelumnya. Serta nantinya mahasiswa juga harus mampu memanfaatkan multimedia database yang dipelajari itu dengan sebaik mungkin, mulai dari mengefisiensikan berbagai penggunaan media digital, kemudian implementasi baik itu ke dalam bentuk data spasial, serta membuat suatu produk tipografi yang punya estetika. Dan dari hal tersebut, beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan dapat terpenuhi, diantaranya adalah mahasiswa nanti diharapkan untuk mampu memahami berbagai tipe data multimedia. Memahami juga konsep data multimedia, baik itu dalam bentuk teks, gambar, grafik, audio, dan juga video, serta mampu memahami konteks dari tipe data block dan penerapan SMDB untuk data berbasis multimedia. Mahasiswa juga harus melakukan proyek lapangan di mana akan menerapkan database berbasis spasial, kemudian melakukan proses konversi dan kompresi data, serta memahami serta mengetahui mengenai prosedur protokol dan QoS dari data multimedia dan membuat karya tipografi. Dari mata kuliah tersebut memang banyak sekali kaitannya juga berkelanjutan ke dalam proses saya mengembangkan keilmuan saya dan selalu memperbaharui keilmuan yang saya miliki. Dan ini juga sejalan dengan pengabdian serta penelitian yang sudah dilakukan oleh saya selama kurun waktu menjadi pengajar di Politeknik Negeri Sambas. Beberapa penelitian yang saya lakukan mempunyai alur ataupun roadmap yang sangat erat kaitannya dengan multimedia. Yang pertama adalah penelitian saya yang di awal atau penelitian dasarnya itu membuat sebuah infografis yang menginfokan mengenai potensi kopi dan sebaran kopi di Kabupaten Sambas. Yang dilanjutkan dengan penelitian saya berikutnya, yaitu membuat visualisasi dari sebaran kopi di Kabupaten Sambas menggunakan pendekatan spasial yang diimplementasikan dalam peta atraktif berbasis videografis. Dan penelitian saya yang sudah berkelanjutan, yaitu penelitian lanjutannya itu pengembangan dari sebuah teaching factory, di mana di sini dilakukan kajian untuk mengembangkan sebuah 3D modeling environment untuk penyiapan suatu area pengembangan industri kopi berbasis teaching factory, dan ini sejalan dengan renstra penelitian yang sudah ada di pusat penelitian yang ada di Politeknik Negeri Sambas, dan beberapa penelitian lain tetap saya jalankan masih di dalam ranah informatika, mulai dari mengembangkan berbagai produk berbasis multimedia, kemudian masih di bidang yang sama yaitu pengembangan keilmuan di e-learning, serta beberapa aktivitas yang melibatkan kemampuan saya di bidang pemanfaatan SPBE. Dan selanjutnya untuk pengabdian,
memang sangat berkaitan sekali. Pengabdian yang dilakukan juga berada di ranah yang sama, yaitu menggunakan teknologi multimedia untuk membantu masyarakat dalam pengembangan dan juga pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya bagi para ibu dan juga para kader di Posyandu yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya di desa dalam kaum ya. Jadi kami melakukan beberapa penelitian mulai dari pembuatan melakukan edukasi pencegahan stunting kepada para orang tua di Posyandu melalui pembuatan motion graphic. Kemudian kami juga melakukan pelatihan untuk para kader Posyandu untuk penerapan SDI DTKA. Dan beberapa aktivitas lain pengabdian mulai dari yang sifatnya mandiri dan yang sifatnya terstruktur melalui program internal dari Politeknik Negeri Sambas juga sudah saya jalankan sebagai bukti tridharma yang sudah saya lakukan. Selain itu, saya juga mendapat tugas tambahan sebagai kepala dari UPT Bahasa, di mana dalam aktivitas saya sebagai kepala UPT Bahasa, saya bertugas untuk memberikan layanan kebahasaan mulai dari melakukan tes, memberikan kursus, dan juga berbagai aktivitas yang melibatkan keperluan bahasa, kompetisi ataupun kegiatan lainnya yang secara nasional dan internasional. Ini saya juga melakukan aktivitas tersebut untuk membantu kinerja dari Politeknik Negeri Sambas. Dan selain itu saya juga terlibat dalam berbagai kepanitiaan di lingkungan kampus, baik itu internal maupun secara eksternal, serta kepanitiaan nasional. Saya juga berperan sebagai reviewer, kemudian saya juga pernah berperan sebagai dewan penilai dalam beberapa kompetisi, khususnya kompetisi bahasa di tingkat nasional yang melibatkan beberapa universitas, dan juga saya menjadi pembina dari berbagai kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah UKM International Language Community. Dari semua hal tersebut, saya merasa bahwa alhamdulillah kegiatan Tridharma ini tetap bisa terjalankan dengan baik, tetap bisa disesuaikan dengan kapasitas saya sebagai dosen dan juga tetap sejalan dengan tugas tambahan saya. Dan keilmuan di bidang multimedia ini sangat-sangat membantu berbagai riset dan juga berbagai pengabdian pada masyarakat yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan dan juga berbagai aktivitas yang sudah saya lakukan, baik itu yang memang ditujukan bagi Prodi Teknik Multimedia serta Politeknik Negeri Sambas pada umumnya, saya juga berharap beberapa pengalaman saya seperti sebagai pembicara dalam beberapa event seperti event nasional yaitu Gerakan Literasi Digital, kemudian di tingkat daerah yaitu sebagai pembicara untuk materi pengaturan ataupun pengelolaan referensi, dan juga beberapa pengalaman saya sebagai pembicara ini juga sangat bermanfaat sekali untuk membantu saya ketika saya berada di dalam kelas dalam melakukan pengajaran. Dan juga sangat sering juga berbagi informasi dengan rekan-rekan saya sesama dosen dan juga rekan-rekan tenaga pengajar lainnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta menjalankan Tridharma sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Oke, baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di kelas kali ini. Jadi untuk kali ini kalian sudah masuk ke semester 3. Jadi ada satu kuliah yang harus kalian ikuti di Teknik Multimedia, yaitu Multimedia Database. Dengan kode mata kuliah yaitu 023305. Dan untuk kesempatan perkuliahan kali ini saya akan menjadi dosen pengampu mata kuliah, yaitu Narti Prihartini STMT. Jadi selama 1 semester mari kita saling mengenal. Saya akan berusaha mengenal mahasiswa saya dan kalian juga akan mengenal mata kuliah ini melalui saya. Oke? Baik, di mata kuliah Multimedia Database ini adalah mata kuliah yang memang menjadi mata kuliah wajib untuk mahasiswa di Teknik Multimedia. Mahasiswa di Teknik Multimedia mengambil mata kuliah ini di SKS-nya yang berjumlah sebanyak 3 SKS, di mana 2 praktikum dan 1 teori. Jadi akan banyak praktikumnya di mata kuliah Multimedia Database. Kemudian prasyaratnya tidak ada dan merupakan mata kuliah inti wajib untuk dipenuhi.
Dan di semester 3 ya, di semester ganjil, kebetulan di kelas kalian ini di kelas C, saya mengampu mata kuliah ini untuk beberapa waktu ke depan ya. Jadi sampai ke semester saya akan memberikan beberapa materi dan juga akan mendampingi kalian sama praktikum untuk multimedia database. Oke, apa sih sebenarnya yang akan kita dapatkan ketika kita kuliah multimedia database? Nah, tujuan yang ingin dicapai akan dipenuhi dari mata kuliah multimedia database ini. Yang pertama adalah mahasiswa nantinya diharapkan mampu untuk mengimplementasikan konsep dan teori dasar dari multimedia database. Kemudian mahasiswa juga mampu untuk mengembangkan multimedia database ya, yang sebenarnya ini adalah perluasan dari database yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Yang dulunya masih sifat teks, sekarang kita sudah mengenal data lainnya, tipe data lainnya, berbagai media, mulai dari suara, gambar, animasi, video, dan berbagai data multimedia lain. Dan mahasiswa juga mampu untuk memahami pemanfaatan dari multimedia database, mulai dari mengefisiensikan berbagai penggunaan media, kemudian nanti mengimplementasikan dalam bentuk data spasial, serta estetika dalam bentuk tipografi. Ya, jadi kita akan punya beberapa tugas-tugas yang saya rasa agak menarik nih tugasnya nih, karena kaitannya dengan kemampuan kalian dalam mengelola berbagai data multimedia. Oke, nah untuk perkuliahannya sendiri, karena ini ada pertemuan awal ya, jadi di sini saya punya beberapa aturan perkuliahan yang kita akan sepakati bersama. Jadi dalam aturan perkuliahan saya ini di awal, saya mewajibkan setiap kelas itu membuat grup kelas khusus untuk perkuliahannya, mata kuliah yang berlangsung. Jadi untuk di mata kuliah saya yaitu multimedia database, jadi saya minta untuk dibuat satu grup kelas di mana nanti saya akan berbagi informasi mengenai tugas, mengenai materi, mengenai waktu perkuliahan dan beberapa informasi lainnya terkait dengan multimedia database. Kemudian kita juga akan menyepakati bersama ya terkait dengan waktu toleransi untuk memasuki kelas. Jadi dalam perkuliahan saya ini saya memberikan tawaran maksimal 15 menit dari awal perkuliahan. Jadi kuliah saya akan saya mulai di waktu perkuliahan yang sudah ditetapkan dan saya memberikan toleransi 15 menit kepada mahasiswa. Begitu pula mungkin jika dalam perkuliahan tersebut saya sedikit ada keterlambatan, mungkin akan saya infokan juga pada grup kelas dan saya usahakan tidak akan lebih dari 15 menit dalam pertemuan tersebut ya, dalam pertemuan kelas. Kira-kira sepakat 15 menit? Oke, boleh ya? Ya, kita akan tetapkan 15 menit. Kecuali keterlambatan dengan alasan yang dibenarkan. Artinya bisa saja ada sesuatu hal yang terjadi dalam perjalanan dan bisa disampaikan kepada saya, akan dipertimbangkan untuk masuk kelas. Kemudian dalam perkuliahan juga gunakanlah pakaian yang rapi dan juga sopan, serta yang cowoknya khususnya ya, pakaian yang berkerah, karena ini akan mencerminkan kepribadian Anda pula. Nah, untuk perkuliahannya di sini saya mengharapkan mahasiswa saya itu mempunyai referensi untuk perkuliahan selain dari materi yang saya sampaikan, juga mencari referensi acuan lain sesuai dengan yang saya sampaikan di referensi yang saya gunakan. Kemudian nanti dalam kelas usahakan berperan aktif ya. Jadi buatlah kelas kita menjadi kelas yang banyak diskusinya dan juga banyak prakteknya. Jadi usahakan kita akan membangun kelas yang aktif. Dan setiap mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan ini juga akan memberikan pengaruh kepada nilai akhir kalian. Nah, oke. Selanjutnya sebelum kita ke pembahasan materi, ini terkait dengan penilaian. Jadi poin penilaian dalam perkuliahan saya ini mengikuti mata kuliah campuran ya, di mana 10%-nya dari kehadiran yang harus terpenuhi oleh mahasiswa minimal 80% dari 10%-nya itu, jadi tidak boleh kurang dari batas minimal kehadiran. Kemudian 30% dari tugas praktek, karena nanti selama perkuliahan ini prakteknya akan sangat banyak. Kemudian 10%-nya dari tugas terstruktur, 20% dari ujian tengah semester, dan 30%-nya dari ujian akhir semester. Untuk range nilai, ini di rentang A sampai E. Jadi saya berharap di perkuliahan ini mahasiswa saya bisa berada di range ini ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi terkait dengan materi dasar perkuliahan multimedia database. Jadi kita akan mengenal dulu
seperti apa multimedia itu, karena kalian prodi teknik multimedia harus paham banget dengan istilah multimedia. Kemudian apa itu teks, gambar, dan juga grafik, seperti apa suara serta audio yang menjadi bagian dari multimedia. Kemudian tipe data block dan bagaimana menggunakan basis data multimedia dengan konsep SMDB ya. Kemudian ada kompresi data dan juga teks. Kemudian ada bahasan terkait dengan data spasial, penggunaan Google Earth dan Google Maps. Kemudian ada protokol dan QoS atau Quality of Service dalam data multimedia dan tipografi. Jadi ini nanti akan kita pelajari secara berurutan dengan beberapa detail yang akan terkait dengan keseluruhan tipe data multimedia. Oke, saya akan lanjut lagi. Oke, pokok pembahasan yang akan didiskusikan di perkuliahan ini mulai dari definisi multimedia, kemudian apa itu komputer multimedia, dan mengapa harus multimedia, bukan yang lain gitu ya. Sistem multimedia seperti apa, kemudian bagaimana konteks dari data stream dan berbagai karir di multimedia. Oke, baik. Kita bicara definisi terlebih dahulu. Bisa kalian lihat di depan ya. Multimedia. Kalau saya tanya, multimedia yang di benak kalian itu apa? Sehingga membuat kalian tertarik mau masuk ke prodi teknik multimedia. Desain. Apa? Desain. Oke, satu. Tertarik karena desain. Selain itu? Animasi. Ya, betul. Animasi juga bagian dari multimedia ternyata. Apalagi? Broadcasting. Fotografi. Oke, itu juga menggabungkan beberapa media. Fotografi. Ada lagi? Video dokumentasi, ya itu juga menggunakan beberapa media. Oke, saya rasa kalian sudah berurusan dengan multimedia hampir setiap hari kayaknya. Karena ini adalah bagian di mana ya, kalau kita melihat dari istilahnya, multimedia itu berasal dari dua istilah, yaitu multi, dari bahasa Latin. Kalau multi itu artinya lebih dari satu, banyak atau ganda. Jadi bermacam-macam. Kemudian medium. Medium itu juga bahasa Latin yang artinya perantara suatu atau suatu hal yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Kalau versinya American Heritage Electronic Dictionary tahun 91, itu adalah alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Jadi, yang kalian sebutkan tadi itu harus bisa dipresentasikan, harus bisa dilihat, harus bisa ditampilkan, harus bisa dikelola dengan baik dan bisa dipahami oleh penerima. Jadi kalau kalian di multimedia, kita harus terbiasa untuk menggunakan beberapa media berbeda dalam membuat informasi yang bisa disampaikan kepada orang-orang, mulai dari menggunakan teks, audio, grafik, animasi, dan juga video. Ini semuanya harus bisa kita kombinasikan sehingga kita bisa mendapatkan suatu produk multimedia. Kalau hanya menghasilkan salah satu saja, ini belum bisa kita sebut sebagai multimedia. Kalau kalian hanya bisa bikin teksnya aja, belum. Kalau hanya sekedar audio, hanya satu media. Tapi kalau dijadikan satu video, biasanya video ini akan menggabungkan antara audionya, grafik, tambahan animasi, teks dalam satu bentuk video. Ini biasanya kompleks, ini bisa kita sebut multimedia. Nah, kita akan mulai dari bagian teks dulu ya. Jadi dalam media berbasis teks, ini ada 3 format utama. Yang pertama ada yang namanya plain text atau unformatted text. Jadi teksnya itu tidak terstruktur. Dia biasanya digunakan dalam bentuk kode biner seperti ini. Kalau kalian sudah pernah ketemu di mata kuliah dasar komputer di awal ya, biasanya akan ada pengenalan biner tuh, 1001101. Ini bacanya juga ada teknik membacanya. Ini binernya, ini biner atasnya. Nah, ini yang biasanya digunakan dalam plain text itu kode ASCII ya. Jadi ASCII. Ini standarnya Amerika yang terdiri dari huruf, angka, simbol dan berbagai karakter. Dan ini teks plain. Dan ini contohnya itu pada Notepad+. Notepad++, Notepad TXT yang biasa standar atau Sublime. Dia benar-benar berbasis ini. Teks unformatted. Pakai Notepad kan? Ya. Tidak bisa dimodifikasi kan? Tidak bisa di bold kan? Tidak bisa diberi underline, ya kan? Nah, jadi di plain text benar-benar teks aja, tidak bisa diformat.
Kemudian yang kedua ada yang namanya formatted text atau rich text format atau RTV. RTV ini ini terdiri dari teks biasa yang bisa kita modifikasi, bisa ditebalkan, bisa dikasih garis bawah, bisa cetak miring, bisa diberi bayangan shadow, bisa kasih garis ini ya, pas right, kemudian besar kecil tulisan juga bisa diatur. Nah ini adalah yang semi terstruktur. Penggunaannya bersifat ada yang bitmap, ada yang outline. Kalau bitmap itu dia bentuknya seperti kalau kalian pernah belajar matematika, itu ada yang namanya kotak-kotak ya. Nah, jadi kalau yang sifatnya bitmap, dia itu ibaratnya kalau bangun ruang, misalkan bangunnya begini, dia melewati garis-garis ini nih. Jadi yang dihitung, misalkan urutannya begini. Jadi dia melewati berapa kotak. Ini yang kita hitung. Dan sifatnya dia nanti akan mengikuti bentuk kotaknya, gridnya. Jadi kalau misalkan dia di grid sini, dia bisa jadi lebih miring dan lebih jelas pixelnya. Jadi pecah-pecahnya kelihatan. Nah kalau yang outline font itu tidak, dia berpatokan pada sumbu huruf. Jadi kalau misalkan hurufnya digeser atau hurufnya dimiringkan, misalkan yang outline dimiringkan ke sini, dia tidak akan mempengaruhi tampilannya, jadi tidak akan pecah kalau diproses. Itu bedanya bitmap dengan yang outline. Oke. Paham ya? Oke, lanjut. Hypertext itu biasanya dipakai untuk menandai bahasa ini ya, bahasa markup ya. Jadi misalkan untuk HTML masuk ke dalam hypertext, bahasa terstruktur. Dia punya penanda awal, penanda akhir. Ya ini tidak komplit nih HTML-nya nih, tapi harusnya ada penanda akhirnya. Kemudian ada satu lagi, namanya XML. Pernah dengar XML? Kalau HTML saya yakin kalian sudah coba untuk di web dasar ya. Kalau XML? Belum? Waduh. XML ini juga database sederhana yang sifatnya structure dan hypertext. Jadi kalau kalian melihat bentuk XML ini, dia bentuknya itu seperti tabel dan subtabel, dan di dalamnya adalah isinya. Kalau dalam pembuatan web yang lebih kompleks, kita akan menggunakan XML untuk menyimpan data. Jadi tidak harus tersimpan di dalam database yang terinstall di komputer kalian, di localhost masing-masing. Misalkan pakai MySQL, tidak harus. Tapi kalau sudah pakai XML, dia bisa melekat ke berbagai aplikasi. Mau web bisa, mau di aplikasi yang diinstal di komputer bisa, ataupun di beberapa file web page atau halaman web itu yang kalian download. Ini akan ngikut nih XML ya. Oke, nanti boleh dicoba. Penjelasan detailnya akan di pertemuan selanjutnya. Saya hanya memberikan contohnya dulu. Oke, kemudian itu tadi teks, 3 bagian teks utama. Ada lagi yang namanya gambar atau image, media gambar atau image. Nah di sini ada spatial resolution, di mana spatial resolution itu terdiri dari pixel. Ada width, ini height. Kalau kalian tahu berapa pixel, misalkan 400 kali 600, berarti lebarnya 400, tingginya 600. Itu untuk mengatur resolusi dari suatu gambar. Dan di sini ada namanya lagi grayscale, tingkat kecerahan suatu image. Mulai dari 1 bit, itu yang kita kenal istilah monokrom. Kemudian ada lagi yang sampai ke yang paling kompleks nih ya, di 32 bits itu true color. Jadi kalau melihat TV, misalkan kalian pernah melihat TV di display, ada TV yang warnanya kecerahannya beda-beda kan? Nah itu true colornya beda-beda. Kalau dia sudah sampai ke true color, itu warna pixelnya semakin luas, cakram warnanya semakin besar, pilihan warnanya semakin tinggi. Dan di sini untuk tipe data gambar atau image yang paling sering digunakan biasanya mulai dari BMP, ya kan? JPEG atau JPG, kemudian PNG, TIFF. Ada yang pernah pakai TIFF? TIFF ini nanti kalau kalian pakai di data spasial. Kemudian ada GIF dan lain-lain. Oke, next. Kemudian ada grafik untuk vektor. Nah, ini
sekilas gambar dan juga grafik kelihatan sama tapi agak sedikit berbeda. Kalau gambar itu apapun bisa kita jadikan sebagai image atau gambar. Tapi kalau grafik itu diproses melalui kegiatan desain. Jadi ini yang kalian biasanya gunakan di Adobe Illustrator, kalian bikin di Corel. Ini adalah satu image. Kalian mau bikin apa? Berbasis vektor kah atau berbasis raster atau bitmap? Kelihatan ya bedanya ya. Biasa kalian membuatnya pakai apa? Vektor atau yang bitmap? Vektor. Oke, jelas nih kalau vektor ini mau di zoom seberapapun gambarnya nggak pecah ya. Lain halnya kalau kalian mengembangkan berbasis bitmap, dia baru di zoom berapa kali sudah blur. Nah, ini yang sifatnya static grafik, yaitu vektor dan juga bitmap. Tapi ada lagi yang dinamis. Itu seperti ini yang dinamis. Pernah melihat gambar format GIF? GIF itu bukan video ya. GIF itu adalah kumpulan dari gambar bergerak. Jadi dia itu adalah gambar yang kalian runutkan, kemudian digerakkan frame-nya. Jadi seakan-akan dia gerak nih gambarnya. Padahal sebenarnya itu adalah kumpulan gambar yang kita gerakkan, bukan potongan video. Itu GIF. Dan sifatnya dynamic, dinamis. Oke, lanjut. Nah, ini untuk audio. Audio. Kita akan dengar beberapa contoh audio di sini. Saya akan coba play, mudah-mudahan kedengaran. Oke. Oke, nah. Ada audio yang MP3, WAV, OGG. Tiga-tiganya suaranya sebenarnya sama. Tapi penggunaannya beda. Yang paling sering kalian temui mungkin yang ini ya. MP3 kan? WAV sering? Di mana WAV? Audition. Pas editing. Pas merecord? Ya, WAV kan? Kemudian ada OGG. Pernah ketemu OGG? Nah, ini nanti kalian coba explore ya. OGG ini adalah sound. Sound yang biasa dipakai untuk background game atau yang kayak bunyi-bunyi ASMR ya. Nah, itu bunyi OGG. Pakai OGG. Nah, jadi harus paham dulu nih, kapan sih format data tersebut akan kalian gunakan. Saya mau pakainya untuk apa? Kalau saya mau pakai untuk bikin game, saya pakai OGG dong. Kalau saya mau merecord, saya pakai WAV. Kalau saya mau dengar biasa, MP3 juga ada levelnya lagi, ya. Kayak latihan ini silakan dikerjakan dalam kurang lebihnya 15 menit. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di kelas kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan lanjutkan materi lain yaitu teks, gambar, dan grafik. Dan akhir kata, mohon maaf kalau sampai seandainya ada penyampaian saya yang kurang berkenan ataupun mungkin ada kekeliruan dalam penyampaian, mohon dikoreksi dan nanti boleh didiskusikan kembali terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Dan sampai bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam deskripsi diri saya. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang baik untuk kita semua dan pastinya juga untuk evaluasi juga bagi saya untuk memperbaiki kinerja saya lebih baik dan lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.